tentang teori dasar manajemen sumber daya manusia. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang manajemen kan, apa itu manajemen. Nah, hari ini kita masuk di sumber daya manusianya. Nah, di sini ada 3 definisi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu dari Malayu SP Hasibuan yang menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membangun terwujudnya perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua yaitu Hani Handoko. Hani Handoko ini menyatakan bahwa manajemen SDM adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu dan organisasi. Lalu yang ketiga ada dari A.F. Stoner yang menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukan. Kira-kira menurut kalian yang mana paling sesuai pemahamannya dengan definisi manajemen sumber daya manusia? Sembarang. Halo. Nah, yang minggu lalu kan kita sudah belajar alat dalam manajemen. Nah, di sini alat-alat dalam manajemen, metode dan money. Nah, ini terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, di mana man-nya itu adalah sumber daya manusianya. Nah, mengapa MSDM dibutuhkan? Karena yang pertama adalah manusia adalah aset yang paling berharga dalam organisasi. Nah, karena manusia merupakan aset yang paling berharga dalam organisasi, maka agar memiliki daya saing yang kuat. Nah, ada banyak isu terkait manusia dan organisasi. Ya, diantaranya yaitu sempitnya lapangan pekerjaan, kurangnya tenaga yang handal, kemudian desain organisasi yang baru, adanya globalisasi, tuntutan pelayanan prima, dan standar etika kerja yang tinggi. Nah, di sini perannya MSDM. Nah, apa saja nilai-nilai fundamental atau nilai-nilai dasar dalam manajemen sumber daya manusia? Nah, nilai-nilai ini ada 4. Yang pertama itu nilai keadilan atau social equity. Nah, nilai keadilan sosial ini diasumsikan bahwa pemerintah harus adil dalam memberikan porsi pada kelompok masyarakat. Nah, sedangkan dalam hal ini nilai keadilan sosial itu hanya diperoleh melalui fungsi pengadaan yang memperhitungkan representatif. Yang kedua yaitu nilai political responsiveness. Nah, nilai political
responsiveness ini, yaitu pemerintah diharapkan untuk lebih responsif terhadap masyarakat dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga yaitu nilai efisiensi administratif. Nah, nilai ini adalah bagaimana melakukan perbandingan antara input dan output. Nilai ini dapat dicapai melalui pengembangan SDM, melalui pendidikan dan pelatihan berdaya manusia. Dan yang terakhir adalah nilai hak-hak individu atau individual right. Nah, di sini suatu organisasi harus menghargai hak-hak pegawainya. Apakah pegawainya diperlakukan dengan adil atau tidak? Apakah mereka diberi gaji dengan sesuai UMR atau apakah beban kerja yang diberikan itu pada setiap pekerjanya rata atau tidak. Nah, nilai-nilai ini harus diutamakan untuk menjamin terciptanya profesionalisme dalam manajemen sumber daya manusia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke teori-teori dasar dalam manajemen sumber daya manusia. Enggak ada? Nah, teori-teori dalam manajemen sumber daya manusia itu ada 3. Yang pertama itu traditional model. Yang kedua itu human relation model, ya human resource model. Nah, yang pertama kita bahas traditional model atau model tradisional. Dalam model tradisional ini ada 3 tokoh yang mengemukakan terkait teori ini. Yang pertama yaitu Herbert Spencer. Dia mengemukakan teori yang dikenal dengan nama The Social Darwinist atau The Natural Law. Kemudian yang kedua ada Frederick W. Taylor. Dia mengemukakan teori The Scientific Management Movement. Kemudian yang ketiga ada Max Weber. Dia mengemukakan teori manajemen birokrasi. Nah, apakah teori model tradisional itu? Teori model tradisional menyatakan bahwa para bawahan bekerja untuk memenuhi kepuasan mereka, sehingga upah menjadi tujuan utama dari yang dikerjakan. Seseorang akan mencapai kepuasan apabila mendapatkan upah yang tinggi. Nah, model tradisional ini sangat dipengaruhi oleh peraturan dan didasarkan kepada kepentingan kantor. Organisasi itu seperti mesin, manusia dianggap tidak memiliki perasaan, kebutuhan, atau keinginan. Ini adalah model tradisional, di mana organisasi itu cuma menganggap manusia sebagai seperti mesin, memperhitungkan apakah manusia itu punya kebutuhan, perasaan, atau apa. Yang dia jadi fokus, misalnya di suatu perusahaan, kewajiban pekerjanya adalah datang, kerja, dan
kewajiban perusahaan itu adalah membayar gaji dari pekerja, hanya sebatas itu hubungannya. Nah, teori ini kemudian sampai sekarang tidak bisa join. Nah, apa tadi? Nah, yang kedua teori Human Relation Model. Nah, teori ini merupakan pengembangan dari teori yang tadi, yaitu teori Traditional Model. Nah, teori ini menekankan pada aspek moralitas dalam manajemen. Model human relation ini memperhatikan unsur interaksi antara pegawai serta antara pegawai dengan atasan dan suasana kerja yang kondusif untuk mendorong produktivitas pegawai. Pegawai diperlakukan sebagai salah satu faktor produksi yang wajib dijaga baik fisik dan rohani untuk meningkatkan produktivitas ataupun kinerja yang sudah baik. Teori ini dikemukakan oleh Miles. Nah, karena teori ini merupakan pengembangan dari teori sebelumnya, jadi dia sudah adanya hubungan antara manusia. Jadi pegawai itu sudah dilibatkan dalam berinteraksi, kemudian dianggap bahwa pegawai itu merupakan sumber daya yang harus ditingkatkan produktivitasnya agar dapat berkinerja dengan baik saat bekerja. Nah, yang ketiga yaitu Human Resource Model. Nah, teori ini adalah teori yang saat ini digunakan, yang merupakan pengembangan dari teori yang sebelumnya. Memiliki sumber daya yang terpendam dan manajer bertugas untuk membuka sumber daya ini untuk mendukung tercapainya efisiensi dan efektivitas organisasi, di mana manajer harus mampu merancang struktur dan pembagian tugas untuk perkembangan kemampuan bawahan, menyediakan pendidikan dan pelatihan sehingga bawahan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri. Nah, teori ini sangat dipengaruhi oleh tokoh yang bernama Abraham Maslow. Nah, menurut kalian di antara ketiga teori ini, teori mana yang paling bagus? Kenapa diam semua? Yang kedua, Bu. Yang kedua, Human Relation Model. Alasannya? Karena itu apa namanya? Karena dia mesti pikirkan tentang karyawannya. Kalau yang ketiga juga memikirkan karyawannya. Sama. Kalau yang lain ada? Saya, Bu, yang kedua juga, Bu. Oh, kenapa? Karena yang kedua itu komunikasinya dan koneksinya antara karyawan dan atasan itu lebih bagus, Ki, Bu. Sehingga lebih terkoordinasi, Ki, kalau ada tugasnya, Bu. Yang lain?
Kalau teori yang paling tidak sesuai, yang mana? Tradisional, Bu. Ya, karena kalau teori ini, dia itu hanya fokus pada tujuan organisasi tanpa mempedulikan karyawannya atau pegawainya. Nah, sebenarnya yang paling bagus itu Human Resource Model karena dia merupakan pengembangan dari dua teori sebelumnya, di mana ada 4 landasan yang mendukung teori ini. Yang tadi bilang kalau teori yang kedua itu memperhatikan hubungan antara karyawannya. Nah, teori ketiga juga seperti itu, di mana karyawan dipandang sebagai investasi yang jika dikembangkan dan dikelola secara efektif akan memberi imbalan-imbalan jangka panjang bagi organisasi dalam bentuk produktivitas yang lebih besar. Jadi misalnya kita ada yang bisa kasih nama perusahaan yang mau dijadikan contoh. Nama misalnya apa ya? Pertamina, Bu. Apa? Pertamina, ya. Misalnya awalnya misalnya Ray awalnya masuk bekerja di Pertamina. Pada saat lulus kuliah langsung diterima di Pertamina. Nah, di dalam itu belum tentu Ray langsung tahu cara-cara mengerjakan pekerjaan yang ada di dalam perusahaan itu atau di Pertamina. Nah, tapi Ray ini punya modal, yaitu sudah punya gelar S1, berarti dia sudah menempuh pendidikan selama 4 tahun untuk berarti punya dasar pengetahuan, keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, dengan berarti Ray ini punya modal investasi yang harus dikembangkan oleh Pertamina agar Ray mampu untuk bekerja sesuai harapan dari Pertamina yang nantinya setelah dikelola, diajari ini cara untuk menyusun laporan, kalau di Pertamina itu seperti ini. Nah, akhirnya Ray bisa memberikan kinerja yang baik bagi Pertamina. Misalnya waktu awal masuk belum tahu menyusun laporan. Kemudian setelah diajari bisa menyusun laporan dalam waktu 1 minggu. Akhirnya lama-lama bisa menyusun laporan dalam waktu 1 hari. Nah, itu namanya imbalan jangka panjang. Karena dikelola secara efektif, maka memang hasilnya tidak langsung terlihat, tapi dalam jangka panjang akan memberikan produktivitas yang lebih besar. Nah, untuk hal ini ada yang mau ditanyakan? Kenapa diam semua? Coba nyalakan dulu, kita games dulu mau? Halo. Halo Kak. Ya, nyalakan dulu semua anunya, mikrofonnya. Ya, Bu. Ya Bu, ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Kita games dulu. Ya Bu. Ya, Bu. Ya Bu. Kalem sekali semua saya lihat. Malu-malu. Malu-malu? Malu-maluin? Dia guru gaul. Kalau ini kedengaran? Tidak Bu. Tidak kedengaran suaranya? Tidak kedengaran, Bu. Tidak kedengaran. Tidak apa-apa, Ji. Tidak butuh, tidak harus ada suaranya pala.
Di sini kita kasih nyala semua mic-nya nah. Iya, Bu. Iya. Kita main tebak warna. Cara mainnya yaitu abaikan tulisan, fokus pada warna. Jadi kalau ada warnanya, bilang warna apa? Merah, kuning, hijau. Contoh nah. Biru. Biru. Bukan kuning nah, bilang warnanya, bukan tulisannya. Biru, Bu. Biru. Biru. Biru, Ibu. Jadi nanti sebentar videonya jalan langsung bilang warnanya, bukan Biru. tulisannya. Ya, Bu. siap, siap. Ya, Bu. Iya. Oke, 1, 2. Hijau. Hijau. Yo. Merah. Hitam. Biru. Biru. Merah. Abu-abu. Abu-abu. Biru. 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 Kuning. Kuning. Hijau. Hijau. Biru. Biru tua. Merah. 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 Putih. Merah. Putih. Putih. Biru. Biru. Kuning. Kuning. Biru. Biru. Kuning. Biru. Putih. Putih. Tuh. Siapa yang benar semua? Saya, Bu. Saya. Ayo, Bu. Aku semua. Mungkin tidak salah, cuma terlambat jawab, Bu. Loading. Lagi Pi, Bu. Banyak yang mau, nah. Ya kalau game semangat. Kalau materi tidak ada suaranya. Tidur. Kemari tahu. Menganti jangan. Mengantuk. Mending games bagusnya itu kalau materinya dibikin dalam bentuk games mungkin. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Lebih menarik, Bu. Masya Jadi Allah. kayak Bentuk kuis lagi, Bu, kayak Bentuk kuis. iya. bahasa Inggris. Jadi cepet-cepatan gitu, Bu. Seru. Sertifikat lagi, Bu, kayak bahasa Inggris. Minggu depan, Pina. Oke. Siap, Bu. Oh iya, Bu. Tunggu dulu, Bu. Nelpon mamaku. Ini ada juga. Kalau ini lihat tulisannya. Iya, Bu, ada aja, Bu. Ya, Bu. Kelihatan, Bu. Ini. Kelihatan? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Apa yang caranya? Saya. Enggak. Bukan Mamaku, saya. Bu. Nenekku, Bu. Aku jatuh. Kayaknya. Bundaku, Bu. Gemetar tangannya, Bu. Sama Umi, begitu caranya pegang HP. Kalau yang begini, Tukang Gojek ini, Bu, kayak begini. yang mana yang Gojek? Yang nomor 1 Nomor tuh. Ya, Dua, Bu. Nomor 2. Gojek, Bu. Nomor 2, Bu.
Halo Bu Iin. Ya, ini Iya. saya. Saya mau minta satu mahasiswanya yang bisa merekam untuk teman-temannya yang tidak bisa join. Bisa? Ada yang bisa bantu? Yang pakai laptop? pakai HP ke saya, Bu. Pak. Indah Sari bisa? Berapa orang enggak bisa join kah? Banyak, nggak tahu berapa orang. Oh, Indah Sari bisa? atau nanti saya kasih anunya, materinya. Oh iya, bisa juga Bu. Ya, Oke, fine. ya. Yang nomor 3 ada. Saya, Bu. Saya. Saya, Bu. Nomor 4. Saya, Bu. Saya juga, Bu, kalau lagi chat, Bu. Saya juga, Bu. Kayak gitu. Chat. Kalau lagi chat kayak gitu. Nah, ini nomor 1 dengan nomor 2. Udah berarti kreatif King Gojek. Kreatif Gojek. Berarti Gojeknya kreatif dong, Bu. Oh. Berarti tadi ada mamanya yang bijaksana. Wes, iya. Aku nih. Senggol dong. Senggol dong. Mulai meribut. Lebeu. Awal-awalnya dia diamnya. Iya, jaimnya. Kalem dikit dong. Yoi. Kayaknya ini yang laki-laki harus ketemu ini, Sob. Sudah? Ya. Bu. Wih, Cocok Oke. jika. Astaga, harapanmu. biasanya nomor 3, Bu. Bagus Mi itu, percaya Nomor diri. 3 pasti jomblo. Deh. Nah, lanjut, Kak. Tapi emang benar, Bu, yang keempat. Udah Dulu, Bu. beradaptasi. Bukan dulu ini, Bu. Apa? Bu koreksi dulu nomor 4 ini. Apanya dikoreksi? Betulkah ini, Bu? Kira-kira kita yang paling tahu cara pegang HP tak bagaimana. Oh, saya nomor 3, Bu. Pakai kaki. Memakai kedua tangan. Memegang HP teman-teman mendapatkan mau mudah jatuh cinta. Wis. Kamu juga termasuk online cepat. Nomor 4 cocok, Bu. Ya. Sudah. Oke. Oke, aman. Aman. Nah, kita lanjut sekarang nomor 2. Nah, di sini manajer menyusun berbagai kebijakan, program, dan praktik yang memuaskan kebutuhan ekonomi dan emosional para karyawan. Nah, kalau yang teori yang pertama, teori tradisional, dia hanya menyusun program untuk memuaskan kebutuhan ekonomi, kan? Di mana yang penting dapat gaji, upah menjadi tujuan utama dari yang dikerjakan. Nah, kalau di teori yang human resource model ini sudah dilihat juga bagaimana memuaskan emosional para karyawan, bukan hanya dari sisi gaji, tapi juga dari sisi emosi. Nah, kemudian yang ketiga, manajer menciptakan lingkungan kerja yang dapat memacu karyawan mengembangkan dan menggunakan keahliannya. Jadi misalnya karyawannya itu sukanya kerja di luar, tidak suka kerja di ruangan. Jadi bagusnya dia ditempatkan di bagian yang lebih sering bekerja di luar.
Misalnya ya, kita pilih perusahaan Pizza Hut. Nah, apa di bagian mana yang kerja di luar itu? Contohnya, Mengantar makanan. Drivernya. Kalau yang suka masak ditaruh jadi mengantar makanan, kira-kira senang tidak dia? Pasti tidak, Bu, karena bukan bidangnya. Ya, jadi sama seperti kita ya. Kalau misalnya kita mau melamar pekerjaan, terus kita melamar, misalnya dikasih pertanyaan, Anda suka bekerja di dalam ruangan atau di luar ruangan? Kalau kita berpikir, saya sukanya bekerja di luar ruangan, tapi saya mau jawab di dalam ruangan karena yang mau diterima lebih banyak yang bekerja di dalam ruangan daripada yang di luar ruangan. Akhirnya kita menjawab di dalam ruangan, dan saat diterima ternyata akhirnya kita tidak nyaman karena kita sukanya kerja di luar ruangan, karena kita berbohong saat diwawancarai yang sendiri. Jadi manajer itu harus mampu melihat karyawannya ini tipenya apa begitu. Misalnya dia suka bekerja dalam kelompok atau dia suka bekerja sendiri, tidak suka bekerja kelompok. Ada yang suka bekerja sendiri di sini? Lebih suka. Atau semua lebih suka kerja kelompok? Kelompok, Bu. Kelompok, Bu. Saya sendiri, Bu. Kalau saya Bu sendiri. Sendiri, Bu. Sendiri, Bu. Kalau Saya Tergantung, berkelompok. Bu. Kalau misalnya berdua tergantung dari partnernya gimana. Tergantung teman betul, Bu. kerjanya, partnernya dia. Ada biasa yang membantu, Bu. Iya, Bu. Kalau misalnya saling ngebantu. Oke. Karena kan soalnya kalau misalnya di dalam kelompok kadang ada yang nggak kerja gitu. Ya, karena biasa itu, makanya kalau bikin kelompok itu jangan besar, kayak 7 orang. Kalau 7 orang itu biasanya ada Ji ini, ada Ji Nurul, ada Ji itu dia kerja kayak begitu. Kemudian yang keempat yaitu program-program diterapkan dengan tujuan penyeimbangan kebutuhan karyawan sekaligus tujuan organisasi. Jadi baiknya itu manajer menyusun program yang dapat menyeimbangkan antara kebutuhan karyawan dan juga tujuan organisasi. Misalnya karyawan butuh pelatihan. Nah, organisasi itu butuhnya peningkatan keterampilan dari karyawan. Jadi bisa saja digabungkan, misalnya satpam ya, kita cerita satpam. Satpam itu butuhnya pelatihan agar dapat bekerja sesuai standar keamanan. Kemudian organisasi itu punya tujuan yaitu kantornya dijaga dengan baik oleh satpam. Ya, jadi bisa saja manajer menyusun program, misalnya pelatihan satpam di camp polisi atau apa berapa hari. Nah, setelah pelatihan otomatis kemampuan satpam akan lebih meningkat lagi. Oh, ternyata misalnya standarnya itu kalau tamu datang harus ditanya namanya, dari tujuannya, mau ketemu siapa, sudah buat janji. Seperti itu yang awalnya misalnya belum diketahui. Nah, organisasi pun senang karena selain keamanannya terjaga, satpamnya juga berlaku ramah sopan.
Tahu enggak satpam? Siapa yang pernah pergi ke bank? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Bank apa yang pelayanan satpamnya paling bagus? BNI. BNI, Bu. Mandiri, Bu. Mandiri. BNI, Bu. BNI. Nah, bagaimana cara yang waktu kita datang yang buka pintu siapa? Satpam. Satpam, Bu. Terus yang menyapa kita ada yang bisa dibantu siapa? Satpam kan? Satpam, Bu. Satpam dulu, Bu, soalnya kan ada yang harus diisi gitu, Bu. Ya. Kertas-kertasnya. Padahal kan kalau dipikir itu satpam tugas utamanya apa? Menjaga keamanan. Keamanan, Bu. Jaga keamanan kan, bukan mengarahkan ibu mau apa, mau transaksi penarikan, penyetoran. Kan di awal itu waktu model tradisional, kalau dulu itu satpam ya di luar menjaga keamanan, dia tidak mencampuri. Anda datang mau apa, mau menyetorkah, mau menarikkah, mau deposito, itu bukan urusan satpam. Urusan satpam adalah menjaga keamanan bank, tapi sesuai dengan waktu, terus adanya macam-macam perubahan, akhirnya satpam pun mendapat dituntut lebih mampu lagi untuk bisa mengarahkan di awal, karena kalau misalnya kita datang di bank terus tidak ada yang mengarahkan, kita bingung. Kita ini misalnya saya mau ganti cetak buku. Kalau saya mau cetak buku, saya kemana? Ke customer service atau ke teller? Customer service. Customer service, Bu. Ya, customer service. Tapi kenapa lambat jawab? Kenapa sih masih ada yang bingung kan? Ke customer service atau ke teller? Nah, satpam itu di situ peranannya sekarang dia yang, oh, ibu mau cetak buku, dia kasih antrian, ini antrian untuk di customer service. Akhirnya tugas karyawan yang lain itu lebih enak. Nggak enak kan, misalnya nggak ada yang arahin, terus kita ambil nomor antrian, bingung, ada antrian teller, ada antrian CS. Nah, kita mau cetak buku, akhirnya ambil antrian teller karena nggak ada yang arahin. Kita sudah antri setengah jam, pas tiba depan teller, iya Bu, ada yang bisa dibantu, mau cetak buku. Oh salah Bu, Anda harus ke customer service. Akhirnya antri lagi di customer service. Itu kan sama dengan buang-buang waktu kan. Nah, di sini dalam manajemen SDM itu sangat berdinamika, tergantung dengan kondisi yang ada. Jadi seperti sekarang karena pandemi, jadi kalau kita datang ke bank bukan cuma disapa, tapi disuruh cuci tangan, diperiksa suhu, diingatkan pakai masker, kalau tidak pakai masker tidak boleh masuk, iya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Semua karena adanya pandemi, jadi manajemen SDM itu memang harus terus mengikuti arus yang ada. Sama seperti misalnya tahun lalu pegawai tidak ada yang ke kantor, jadi bagaimana cara dapat bekerja? Ya dilakukan bagaimana cara dia bisa absen. Dulu absen harus ke kantor, dari sekarang sudah bisa absen di HP. Itu semua bentuk-bentuk pengembangan dalam sumber daya manusia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mengerti semua? Nah, kemudian ini tadi kita kan bicara tentang human resources model. Nah, teori ini dipengaruhi oleh teori kebutuhan
kebutuhan oleh Abraham Maslow. Sudah pernah dengar teori kebutuhan Abraham Maslow? Ada yang pernah dengar? Belum? Nah, ini namanya teori kebutuhan dari Maslow atau hierarki kebutuhan Maslow. Nah, di sini ada lima tingkat. Yang pertama itu fisiologis, yang kedua keamanan, yang ketiga cinta dan kebersamaan, yang keempat self-esteem, yang kelima self-aktualisasi. Nah, piramida yang paling teratas, kita harus memenuhi dulu dasar dari piramida. Jadi, misalnya yang pertama itu fisiologis. Nah, fisiologis ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu bernapas, makan, minum, tidur. Kemudian setelah kebutuhan manusia ini tercapai, manusia baru bisa pindah ke kebutuhan berikutnya, yaitu keamanan. Pekerjaan, adanya rumah, uang, itu namanya keamanan. Kemudian setelah terpenuhi lagi keamanannya, baru meningkatkan lagi kebutuhannya ke kebersamaan atau cinta, yaitu kebutuhan akan berteman, keluarga, atau ketertarikan secara seksual. Kemudian setelah terpenuhi kebutuhan akan cinta dan kebersamaannya, maka baru bisa naik lagi ke kebutuhan akan self-esteem atau penghargaan. Di sini bagaimana bisa percaya diri, mendapat penghargaan dari orang lain, dihormati, dan setelah self-esteem ini terpenuhi, barulah bisa pindah lagi ke piramida yang paling atas, yaitu aktualisasi diri, di mana bisa berkreativitas, menyelesaikan masalah, dan lack of prejudice, mengurangi prasangka. Jadi kalau seseorang yang untuk kebutuhan makannya saja dia tidak mampu penuhi, bagaimana cara dia bisa memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya? Atau makan saja susah, masa bagaimana caranya dia bisa jadi orang yang kreatif kalau makan saja susah? Nah, kalau yang terbaru itu kayaknya sudah 6 tingkat. Ada dengan teori ini lagi jadi 6. Cuma saya lupa apa ya sih yang terbaru. Sampai sini bisa dipahami? Iya, Bu, paham, Bu. Nah, Maslow ini juga dikenal sebagai bapak yang mengemukakan teori tentang motivasi. Jadi motivasi itu dorongan, apa yang mendorong manusia untuk berperilaku. Nah, kemudian dari teori-teori itu kita masuk di etika dan perilaku. Nah, etika dan manajemen SDM itu memiliki kaitan yang erat dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia itu kan pada dasarnya mengelola dan mengatur proses berjalannya aktivitas dan kegiatan yang dikerjakan dengan memperhatikan etika dalam bekerja dan tetap menjaga nilai-nilai dan norma yang ada dalam organisasi, sehingga organisasi memiliki karakter dan budaya yang kuat dalam proses organisasi maupun bisnisnya. Nah, etika ini memainkan peranan bagi individu
individu saat mengambil keputusan dalam berperilaku. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia ini harus ada etika, karena etika itu yang membuat orang-orang di dalamnya itu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam organisasi. Dengan adanya etika, maka kita kontrol perilaku yang akan kita lakukan. Misalnya ya, seorang pegawai dia tidak mengumpulkan laporan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh atasannya. Kemudian atasannya ini menegurnya. Kalau atasannya menegur dengan cara yang marah-marah, nunjuk-nunjuk, terus bentak-bentak, kira-kira bawahannya senang atau tidak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Karena atasannya tidak memperhatikan etika dalam bekerja, kan? Sehingga ketika karyawan ditegur dengan cara yang tidak sesuai etika, maka karyawan pun mungkin akan membalas perlakuan dari atasannya ini. Makanya dikatakan dalam manajemen itu harus ada etika, karena dia yang akan mengontrol dalam berperilaku. Jika atasannya tadi itu meskipun dia marah, tapi dia tetap memegang penting itu etika, maka saat berperilaku akan kelewatan batas atau out of control. Nah, bagaimanakah penerapan etika dalam organisasi? Dalam organisasi itu harus mengetahui etika dan norma-norma yang berlaku dalam organisasi tersebut. Jadi misalnya kalau satpam di mall, itu kalau ada pergantian shift, mereka pasti harus apel dulu kan? Jadi ada terima tugas lah dari satpam yang sebelumnya ke satpam yang baru, terus pimpinannya akan mengatur satpam yang shift berikutnya. Jadi dipanggillah apel, terus kita harus semangat. Pokoknya diberikan terus-menerus diingatkan tentang tugas dan tanggung jawabnya setiap saat, setiap apel saat pergantian shift. Diingatkan kembali apa norma-norma yang berlaku dalam organisasi tersebut. Norma-norma itu bisa berarti disiplin, tepat waktu, ramah, sopan. Tergantung organisasinya, dia mengedepankan norma-norma apa. Kalau seperti organisasinya misalnya Burger King, yang dia kedepankan itu norma-normanya pasti kebersihan, bagaimana prima kepada pelanggan, keramahan. Jadi tiap organisasi itu punya norma-norma sendiri, jadi dasar yang berlaku dalam organisasi tersebut. Kemudian organisasi juga harus memiliki dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan konsumen. Nah, ini tadi bagaimana cara organisasi menjaga hubungan baik dengan masyarakat, yaitu melalui pekerjanya. Seperti di bank, bagaimana agar kalau kita masuk di bank yang tidak ramah, satpamnya acuh, terus tellernya mungkin kita lagi antri, dia pergi atau dia dan sebagainya, itu menunjukkan akhirnya yang disalahkan siapa?
nggak usah datang ke bank itu deh, nggak bagus Ki. Akhirnya yang kena namanya jelek siapa? Banknya atau orangnya? Bu. Banknya kan? Banknya, Bu. Iya, karena itulah caranya melalui pekerjanya, maka organisasi dapat menjaga hubungan baiknya dengan masyarakat. Kalau pekerjaannya ramah, pasti kita akan lebih seperti misalnya saya pernah ke salah satu bank. Waktu itu saya mau tutup tabungan nenek saya. Itu kan saya bingung, saya kemana ini, ke customer service langsung atau bagaimana? Terus saya bawa apa? Saya kan nggak tahu. Nah, di bank itu satpamnya datang. Ibu mau apa? Mau tutup rekening. Tapi bukan rekening saya, rekening nenek saya. Oh iya, ibu duduk dulu. Saya disuruh duduk. Kemudian ada yang datang dari dalam, bukan customer service dan juga bukan teller. Saya tidak tahu dia di bagian apa, tapi dia datang dan menjelaskan, kemudian dia kasih formulir yang harus saya isi. Nah, saya tidak perlu antri. Cuma terima formulir, terus saya disuruh isi. Nah, lengkapi dengan fotokopi KTP. Kalau saya mau bawa pulang formulirnya dulu, boleh, nanti kembali lagi bisa. Jadi otomatis penilaian saya terhadap bank itu, nanya ini bang, nggak usah Kak, capek-capek antri. Saya didatangi, saya cuma tinggal duduk. Dia yang samperi Kak. Seperti itu. Ada yang pernah ke Telkom, IndiHome yang di Petarani. Ada? Nggak ada? Saya, Bu. Pernah yang di Petarani, yang IndiHome-nya? Iya, Bu. Yang di Telkom Indonesia, Bu. Ya, itu tanya kalau bagaimana pelayanannya waktu di sana? Nanti kosong tellernya baru langsung suruh maju. Lontar apa saja begitu, Bu. Kita yang didatangi kan sama CS-nya. Lebih enak mana dibanding kita yang mengantri untuk ke CS atau kita yang didatangi sama CS? Ya, itu salah satu bentuk inovasi dari organisasi. Jadi misalnya kalau dia mau menunjukkan bahwa kalau Anda di sini langganan internetnya pakai IndiHome, nah bagus ke pelayanannya, Anda datang, tinggal duduk, nanti kita yang datangi, tanyakan apa keluhannya, dan semua diselesaikan di situ. Karena pegawainya itu sudah bawa tablet di tangannya, dan saat mencet itu pun dia paperless. Biasa buktinya kita keluar itu dia kirimnya langsung ke email, tidak ada lagi kertas-kertas yang mau ditandatangani atau apa. Kita tanda tangan pun juga di tabletnya. Jadi dia memang namanya juga Telkom, dia mau menciptakan image kalau dia itu terdepan dalam teknologi atau ya tergantunglah apa nilai-nilai yang dianut oleh Telkom itu. Kemudian yang ketiga itu organisasi mampu menerima dengan lapang dada setiap komplain dan saran yang masuk untuk perbaikan organisasi. Nah, di sini kalau konsumen komplain, organisasi harus bisa menerima komplainannya, kemudian itu dijadikan saran. Apabila memang komplainnya itu sesuai, yaitu menjadi masukan supaya organisasi dapat memperbaiki dirinya sendiri. Karena biasa itu misalnya kita
kita mengetik. Kalau kita lihat hasil ketikan sendiri, kita rasa, oh tidak ada, saya salah ketik. Tapi ketika kita serahkan sama orang lain itu akan lebih mudah melihat kesalahan ketikan kita dibanding saat kita sendiri. Jadi ada kalanya kita butuh orang lain sebagai cermin. Sama seperti organisasi, dia coba lihat seperti di bank, pasti ada di situ kotak saran. Apa sih yang harus ditingkatkan dari pelayanan bank itu? Atau kita lihat di Telkom, ada yang pernah ke kelurahan atau kecamatan? Halo, ada yang pernah ke kantor kelurahan atau kecamatan? Enggak, Bu. Pernah? Bu, pernah. Iya. Pernah ke kantor lurah, Bu. Ada kotak saran kita lihat di kantor lurah. Enggak keparasi, Bu. Tidak ada kayaknya. Kalau di bank ada tidak? Ada. Kira-kira pelayanan yang lebih bagus di mana? Saat ke bank atau ke kantor kelurahan? Ke bank, Ibu. Ya, ke bank. Bank, iya. Kenapa kalau kantor kelurahan? Biasa ada salah satu dari anunya itu, Bu. Orang dari kelurahan itu agak kurang ini cara pelayanannya, Bu. Beda sama memang kayak bank-bank. Mulai dari satpam security-nya itu, mulai dari pertama masuk kita ke kantor, itu sudah ya, pelayanannya itu bagus, Bu. Kalau bank saya, Bu. Ya, kalau kita ke kelurahan biasa kita bingung. Saya kemana ini? Saya mau urus surat keterangan ini, saya ke yang mana ini? Kita enggak tahu. Itu pun datangin, Bu Tabe, saya mau urus ini. Oh ya, di sana Ki, sebelah sana. Kayak acu begitu. Nah, dan mereka pun mungkin ya mungkin belum ada yang komplain atau tidak komplain. Jadi ya begitu saja, tidak ada perubahan atau perbaikan dalam hal pelayanan. Nah, yang keempat yaitu organisasi sebaiknya selalu memberikan program bantuan kepada masyarakat melalui program CSR. Ada yang tahu apa itu CSR? CSR apa? CSR itu adalah Corporate Social Responsibility, yaitu bentuk tanggung jawab sosial dari organisasi kepada masyarakat. Jadi kalau kayak perusahaan besar itu seperti Pertamina itu pasti punya program CSR. Bisa saja misalnya program CSR-nya yaitu pelaksanaan donor darah. Jadi dengan kerjasama dengan PMI. Nah, dia yang adakan misal Pertamina, kemudian ini yang ambil darah. Terus nanti kalau selesai ambil darah yang kasih bingkisan itu Pertamina, misalnya ada kasih tas isinya susu, biskuit, dan hal-hal yang bisa meningkatkan imun tubuh karena sudah donor darah. Itu bentuk CSR-nya. Bisa juga misalnya ada yang masjidnya butuh dana pembangunan. Nah, kasih masuk proposal di perusahaan. Nanti perusahaan cek, butuhnya segini, dana CSR kita untuk pembangunan segini. Diberikanlah
dana kepada masjid. Jadi dia menyisihkan keuntungan yang diperoleh untuk dijadikan bantuan kepada masyarakat. Tapi bukan juga langsung datang ke rumahnya orang bagi-bagi uang, tidak. Dia buat dalam acara atau kegiatan yang terstruktur. Karena tetap harus dipertanggungjawabkan kegiatan itu. Misal juga seperti pelaksanaan vaksin massal kayak di mall itu ada vaksin massal kan, itu bentuk CSR juga karena mall itu menyediakan tempat. Kalau di puskesmas mungkin kan batasnya itu per hari vaksin cuma 100, itu pun puskesmas cuma melaksanakan sekali seminggu karena tidak muat, lokasinya tidak cukup bisa mencakup banyak orang. Nah kalau mall kan itu bisa muat ratusan orang, bisa diatur jaraknya dengan baik. Salah satu bentuk CSR-nya dengan meminjamkan lokasi kepada pihak yang berkepentingan dan kesehatan agar masyarakat yang tidak dapat vaksin di puskesmas atau tidak dapat kuota di mana bisa ikut vaksin di situ. Itu bentuk CSR. Dan setiap perusahaan itu wajib bikin program CSR ini. Ini daftar isinya yang sampaikan. Tentang teori-teorinya. Ada? Saya, Bu. Iya. Itu fungsi diadakan CSR untuk perusahaan itu apa, Bu? Supaya apa perusahaannya, Bu? Anunya, Bu? Tujuannya? Tujuannya CSR itu sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan. Itu dia bisa membuat citra positif akan perusahaannya. Jadi misalnya itu ada vaksin massal di mall, itu kan orang yang misalnya rumahnya misalnya tidak pernah ke Muara Indah, lebih sering ke Trans, tapi karena mau vaksin dia lihat ada jadwalnya di situ, dia ke Muara Indah. Pas datang di Muara Indah dia bilang, oh ternyata bagus juga di tempatnya, tidak kalah di sama Trans. Jadi awalnya itu jadi semacam kayak promosi juga. Jadi citranya jadi positif, terus dia bisa promosi. Orang kan datang vaksin, pas sudah vaksin mungkin singgah makan, singgah cuci mata, cuci kaki. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi? Nanti saya bagi filenya di WA, nah. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang tadi belum di absen. Ada yang sudah masuk. Berkurang 21. Oh dia, Bu.
Audia ada? Iya, dia masuk Bu, tapi Zoom-nya jaringannya keluar gitu Bu. Yunita? Gangguan. Iya, Yunita nggak bisa masuk Bu. Oh. Asrul Hidayat? Iya Bu, Asrul juga itu Bu, tidak bisa masuk. Oh ini yang tadi di luar deh, tidak bisa Iya, masuk. Iya itu minggu lalu juga gangguan toh, jadi kayak ini tadi saya sudah masuk juga saya keluar. Nah, minggu depan itu kita belajar perencanaan manajemen SDM. Maunya kita belajarnya mau dibagi kelompok atau bagaimana? Kelompok Ibu. Dari kita ya. Ini yang biasa masuk ini totalnya berapa orang yang dari dia yang tidak pernah masuk? Saya ragu bagi karena 2 orang, Bu. 2 orang yang tidak pernah masuk. Iya, Bu. Rifki sama Muhammad Hadid, Bu. Hadid. Berarti semuanya ada 26 yang masuk. Bisa buat 10 kelompok dari 26 orang. Berarti ada yang 2, ada yang 3. Atau bagusnya 26. 10, 12. Ini ada 10 materi. Jadi ada 10 kelompok dari 26 orang. Mau bagi sendiri atau bagaimana? Kita bagi. Kita bagusnya bagi, yang bagi. Iya Bu, Ibu aja yang bagian. Supaya Biar lebih rata aja gitu Bu. Sebentar Pak, saya bagi nah dengan materinya sekalian. ya, Bu. Oke Bu. Ibu. Nah, terus ada tugas untuk minggu depan. Sedikit Ji. Tulis nah. Nomor 1. Ada di semua pensilnya? Pensil. Bentar Bu, bentar. Tunggu Bu. Yeah. Oke Bu, udah. Nomor 1. Tuliskan definisi manajemen SDM dari para ahli.
tuliskan definisi manajemen sumber daya manusia dari para ahli. Pilih 3. Tuliskan 3 definisi manajemen SDM dari para ahli. Lalu tuliskan definisi manajemen SDM dari hasil rangkuman dari yang para ahli tersebut. Jadi misalnya Devi menuliskan bahwa manajemen SDM adalah ini. Esa menuliskan manajemen SDM adalah itu. Nurul Hanifah menuliskan definisi manajemen SDM adalah ini. Jadi menurut saya manajemen SDM adalah, mengerti Ji? Iya, Bu. Iya, Bu. Berarti Bu nomor 2 menurut kita, Bu. Masih nomor 1 itu. Oh iya, Bu. Terus nomor 2. Tulis isu-isu manajemen sumber daya manusia. 1 saja. Jadi dari sekian banyak permasalahan dalam manajemen sumber daya manusia, pilih 1 menurutmu yang paling harus diperhatikan. Bisa Tuliskan tuliskan 1 isu terkait manajemen sumber daya manusia. Di antara banyak permasalahan dalam manajemen SDM, apa yang menurutmu paling harus diperhatikan? Misalnya PHK, menurut saya isu yang paling harus diperhatikan adalah terkait PHK. Mengapa? Sudah? Ya, Bu. Ya, Bu. Dua aja. Sedikit Jita. Ibu, ini diketik, Bu. Biasanya tugasnya dari yang lain bagaimanakah? Ada diketik, Bu. Oh, diketik baru dikirim di mana biasa dikirimkan di WA atau bagaimana? WA, Bu, lewat WA. WA. Ya, lewat WA misalnya. Pengumpulan. Ini atau langsung di kita, Bu, atau langsung di GC. Di Japri mau di? Iya, Bu. Ya, di Japri saja. Ibu, maaf tadi saya mau nanya yang nomor 2 itu apa ya, Bu? Isu-isu terkait manajemen sumber daya manusia. Oke, Bu. Beserta alasannya, Bu. Ya, mengapa menurutmu itu isu yang paling penting? Jadi contoh juga apa ya? Misalnya isu paling penting yaitu pelayanan. Karena di Indonesia pelayanan terhadap konsumen kurang baik, misalnya. Simple Ji, jadi bahan nanti, jadi bahan diskusi nanti. Ya, terus ini tanggal berapa, Ibu? Ya. Deadline-nya, Bu.
Deadline terserah, boleh hari apa kalau hari Sabtu, Minggu. Minggu. Minggu nah. Iya, Bu. Nanti sebentar saya bagi kelompoknya sekalian nah dengan materinya. Iya, Bu. Ya, Bu. Kalau buku manajemen SDM-nya sudah ada yang punya? Tidak ada. Belum ada, Bu. Ada, Ada Bu. yang punya buku? Tidak ada, Bu. Dong, sedihnya. Saya punya buku-buku yang dalam bentuk PDF, mau? Mau, Bu. Tahu, Bu. Mau, Bu. Ya, nanti sebentar sekalian nah saya share. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada lagi mau ditanyakan? Tidak, Ji, Bu. Kayaknya. Tidak ada, Ji. Ya, kalau begitu pertemuan hari ini sampai di sini saja kan? Ya, enggak apa-apa. Apa-apa. Halo. Ya, kalau sudah tidak ada pertemuan hari ini kita selesaikan sampai di sini saja. Tugasnya dikerjakan, batas pengumpulan sampai hari Minggu. Terus sebentar saya bagi kelompok kerjanya, minggu depan sudah bisa mulai diskusi dengan Ya, Bu. kelompoknya. Nah, Ya, Bu. boleh aktifkan kameranya, kita foto dulu. Ini gelapnya Jusmayani. Tadi Bu nyala aja tapi nah berarti sudah keluar tadi Bu jadi begini lagi. Oh. Oke. 1, 2, 3. Oke. Makasih. Ya, sekian perkuliahan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bu.